ada yang bisa menjelaskan otak mereka tuh diisi dengan doktrin apa sih? Sampai lihat nih, berita kayak gini tuh sering sekali kita dengarkan, kita baca belakangan ini. Warga Israel menyerang supir truk dan membakar bantuan tepung menuju Gaza. Ini otaknya kayak bukan manusia, kayak bukan orang yang punya hati nurani dan kemanusiaan. Bahkan untuk umat beragama pun rasa-rasanya tidak ada yang setega ini, setega mereka. Mungkin kalau IDF mereka, pemerintah mereka memang itu jelas-jelas sudah mengorganisir genosida. Tapi ini warganya, warga sipil, sudah rusak mereka. Sebagai manusia mereka kayaknya agak susah kita sebut sebagai manusia ya. Sopir truk yang mengangkut makanan untuk sesama manusia, mereka serang. Bahkan ada yang meninggal. Kayak nggak ada otak ya. Truk-truk ini terhalang masuk sampai seorang sopir truk makanan ini itu speak up dan kurang lebih menyampaikan bahwa dia khawatir makanan yang banyak ini yang isinya chicken frozen, fish frozen itu rusak menjadi waste, menjadi sampah karena lama mereka menunggu. Mereka terhalang di Rafah. Pemerintah Mesir juga nggak habis pikir. Dan wajah-wajah seperti ini, wajah-wajah tidak berkeprimanusiaan, bahagia banget membantai orang, menggenosida orang, mereka tampakkan memang kayak bukan orang yang punya hati nurani gitu ya. Rusak sekali. Yang ini kan ada videonya nih, tapi saya screenshot aja. Itu anak-anak Israel ini yang masih kecil-kecil, mereka juga sangat semangat sekali untuk menghalangi bantuan kemanusiaan untuk sekedar menghidupkan manusia. Jadi akal mereka itu, doktrin mereka itu sudah tertancap mulai dari kecil. Melihat kondisi yang ada teman-teman, sepertinya kita susah untuk berharap kepada banyak pihak dan mungkin hampir semua pihak. Jadi kaum muslimin harus mengandalkan dirinya sendiri. Lihatlah bagaimana bantuan yang kita salurkan, baik itu dalam bentuk logistik, makanan, minuman, bantuan medis, pakaian, kebanyakan mental karena dihalangi oleh entitas Israel. Bahkan negara-negara yang ada di sekitar Israel, utamanya Mesir, selalu harus meminta koordinasi, harus meminta izin kepada Israel untuk bisa memasukkannya. Berharap kepada siapa lagi? Padahal teman-teman, tahu nggak berapa jumlah warga Israel di wilayah yang mereka kuasai? Itu hanya 9,7 juta jiwa. Itu pun tidak semuanya beragama Yahudi. Ada agama Islam dan sebagainya di sana. Sementara kalau dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin seluruh dunia sebanyak 2,2 miliar, tidak sebanding. Tapi seolah-olah kita sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, kaum muslimin itu nanti ada jumlahnya banyak, tapi dia seperti buih di lautan yang tidak berarti gitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Realitas juga tidak memungkinkan kaum muslimin itu berharap kepada pihak lain, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB, untuk menolong saudara-saudara kita di sana. Justru PBB juga kan terlibat dalam kelahiran dan pengakuan negara Yahudi. Beberapa waktu lalu kita ingat ya, ultimatum dari DKPBB, Dewan Keamanan PBB, untuk menghentikan atau melakukan gencatan senjata, tapi itu tidak diperhitungkan. Sekarang siapa lagi yang diharapkan? Mama Rika. Oke. Lihat perilaku mereka. Disebutkan ya di sini, AS itu kembali memberikan bantuan dana 16 triliun kepada Israel setelah sebelumnya menolak invasi di Rafah. Itu hanya lip service saja. Bahkan teman-teman, selama ini setiap tahunnya Mama Rika itu memberikan bantuan kepada Israel. Tidak tanggung-tanggung teman-teman. 3,8 miliar US dollar itu setara loh dengan 54 triliun rupiah kurang lebihnya untuk keperluan militer kaum Yahudi ini. Belum lagi tergambar sikap mereka terhadap orang-orang yang melakukan aksi bela Palestina. Misalnya di universitas-universitas yang terjadi, aparat keamanan mereka melakukan tindakan represif kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk membela Palestina. Pun demikian juga dengan negara-negara Eropa lainnya. Dengan segala fakta dan berulangnya kejadian, maka kita bisa belajar bahwa tidak ada harapan lain kaum muslimin kecuali diri mereka sendiri dengan pertolongan Allah SWT. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka sendiri yang merubah nasib mereka. Berarti ada langkah yang sepertinya belum dilakukan oleh kaum muslimin. Kita mengirimkan logistik sudah, mengirimkan bantuan tenaga medis, tenaga sosial sudah. Apa yang belum dilakukan oleh kaum muslimin? Yaitu dengan kokoh memperjuangkan persatuan, sebagaimana yang terjadi di masa kejayaan kaum muslimin. Tak ada satupun yang berani menindas Palestina, tanah Syam itu, ketika kaum muslimin memiliki kekuasaan penuh. Khalifah Umar bin Khattab ketika menguasai Palestina sekitar tahun 600-an Masehi,
Pada saat itu, penjagaan terhadap negeri Palestina benar-benar totalitas. Di dalam peradaban Islam, kekhilafahan itu berhasil menjadikan Palestina atau Tanah Syam ini sebagai three religion country, saking damainya, saking toleransinya. Di sana hidup dengan damai 3 agama sekaligus, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Berarti yang harus kita lakukan sekarang, yang selama ini sepertinya kita diamkan dan kita abaikan, adalah menyatukan persepsi kita untuk mau kembali bersatu sebagaimana masa-masa kejayaan Islam. Apalagi ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang tegaknya kembali kekhilafahan itu adalah di Tanah Syam, di Palestina. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi Al-Maqdis, Baitul Maqdis, Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanaan, dan peristiwa-peristiwa besar. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2535. Mudah-mudahan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita di sana semakin memperdekat Nasrullah, pertolongan Allah, dan ikhtiar kita untuk senantiasa menautkan hati-hati kita, itu mempersatukan persepsi kita tentang indahnya hidup di bawah peraturan Islam. Insya Allah semakin memperdekatkan kita pada kemenangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, bye-bye.